Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, kasih sayang, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin dan hadirat ini muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan saya untuk menyampaikan kultum yang berjudul Hikmah dari Sebuah Musibah. Hadirin dan hadirat semuanya, pada bulan Ramadan ini, marilah sejenak kita renungkan hikmah-hikmah di balik adanya musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya, agar kita semua tidak termasuk golongan orang yang ingkar terhadap ketentuan takdirnya. Sebab banyak orang yang ingkar ketika mendapatkan musibah disebabkan mereka tidak tahu hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu ujian berat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hambanya adalah musibah seperti sakit, rezeki yang sempit, hidup yang sulit, dan lain sebagainya. Semua itu menjadi musibah yang sangat berat bagi mereka yang tidak bisa bersabar dan tidak bisa menggali hikmah yang terkandung di dalamnya. Bahkan karena hal tersebut, banyak orang yang frustasi, panik, hingga sampai bunuh diri. Sebenarnya manusia adalah makhluk yang diberikan akal dan nafsu, yang selalu menginginkan hidup yang sempurna, hidup yang nikmat, sehat, rezeki yang berlimpah, segala kebutuhan itu terpenuhi. Ini merupakan fitrah dari setiap manusia. Namun yang perlu diketahui bersama adalah bahwanya kehidupan di dunia ini tidaklah selamanya tentang kenikmatan dan kenyamanan, tetapi ada takdir yang mengendalikannya, dan siapapun tidak bisa menghindar dari takdir itu. Karena itu, ketika musibah yang tidak kita inginkan justru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sudah sepantasnya kita untuk menggali dan menelaah hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan sabar merupakan solusi terbaik saat mendapatkan musibah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian demi kejadian, hari demi hari, di berita, di televisi, di YouTube, selalu kita lihat kejadian yang tidak dapat kita hindarkan lagi. Musibah, gunung Merapi meletus, banjir, tanah longsor, itu semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup di dunia ini hanyalah untuk menabung bagaimana kehidupan kita kelak di akhirat. Apakah kita akan memilih kebahagiaan atau kemungkaran? Teman-teman semuanya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat manusia harus banyak-banyaklah bersabar. Sabar merupakan kunci yang utama dalam kehidupan. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, janganlah terlalu dalam kesenangan, janganlah hanyut dalam kesenangan, tetapi tetaplah ingat, di balik kesenangan itu pasti ada hikmahnya. Dan juga ketika kita tertimpa musibah, maka bersabarlah. Karena di balik musibah itu pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Kita sebagai umat manusia janganlah pernah lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kapanpun kita sedang melakukan apapun itu.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Ada pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili tentang sebab turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 155, yaitu ayat itu diturunkan setelah meletusnya perang Badar di bulan suci Ramadan, tepatnya ketika beberapa umat Islam gugur sebagai syahid dalam peperangan tersebut. Setelah peristiwa itu, ada sebagian sahabat yang menilai bahwa kematiannya telah merampas kenikmatan-kenikmatan dunia mereka yang sudah syahid. Akhirnya Allah menurunkan ayat tersebut sebagai jawaban bahwa di antara ujian yang akan dihadapi umat Islam di dunia adalah syahid ketika berperang. Lalu masih berkaitan dengan ayat di atas, Imam Abu Ja'far At-Tabari juga mengatakan, musibah yang menimpa manusia itu merupakan keniscayaan. Ini menjadi sebuah penentu kualitas keimanan seseorang dan kepatuhannya pada ajaran Islam. Jika benar ia adalah beriman, maka ia akan sabar dan berbenah diri, kemudian pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka ia akan menjadi manusia yang putus asa dan frustasi, bahkan ingkar pada takdir yang telah menjadi ketetapan baginya. Lantas, apakah hikmah yang kita bisa petik dari sebuah musibah? Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa hal yang pertama yang perlu direnungkan oleh manusia ketika mendapatkan musibah adalah eksistensinya, eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia itu sendiri. Allah adalah Tuhan, sementara manusia adalah hambanya. Tugas sebagai seorang hamba di dunia ini hanyalah dua. Yang satu, bersyukur saat diberi nikmat. Yang kedua adalah bersabar dikala tertimpa musibah. Mensyukuri nikmat adalah menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang mendatangkan ridhonya. Sedangkan sabar atas musibah adalah memproklamir keridhaan Allah atas marah. Jangan engkau marah atas apa yang telah Allah berikan. Sedangkan hikmah adanya musibah menurut Syekh Al-Buti yang bisa kita petik bersama ada dua hal. Yang pertama, kesadaran bahwa diri manusia itu tidak bisa melakukan apa-apa dan semua gerak-geriknya itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Syekh Al-Buti menegaskan bahwa manusia itu hanyalah aktor di balik semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ranah ini Allah menjadi penentu segalanya. Semua kehendaknya itu bersifat memaksa, dan dengan otoritasnya tidak ada yang bisa menghalangi semua kehendaknya. Sedangkan hikmah yang kedua yaitu untuk menegaskan kembali bahwa dunia ini merupakan tempat ujian dan segala kepayahan bagi orang-orang yang beriman, dan akhirat adalah tempat pembalasan dari segala kenikmatan. Semoga uraian ini dapat menumbuhkan kesadaran kepada kita semua, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk semakin lebih tabah dan sabar ketika tertimpa musibah, dan sembari menyadari bahwa manusia hanyalah aktor di balik takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, itulah kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.